Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kami sehat semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang coba Ibu minta kalian cek kanan kirinya. Dicek dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitra. Fitra? Fitra? Oh iya, ada yang tahu ada kemana? Izin, Bu. Yes. Oke. Kenapa Mbak Fania? Tidak Mbak. Baik anak-anak, hari ini kita akan pelajari materi terkait program linear dengan model PBL atau problem based learning. Jadi nanti akan Ibu berikan suatu masalah, lalu kalian akan diskusikan bersama kelompok. Nah, di sini nanti diskusinya itu melalui LKPD. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian dapat memahami program linear dua variabel dengan metode penyelesaiannya yaitu metode grafik. Lalu yang kedua, kalian juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Jadi Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya, apakah kalian pernah membeli atau menjual suatu barang banding? Nah, lalu apa sih kaitannya dengan materi hari ini? Nanti akan kita pelajari apa sebenarnya hubungan antara pertanyaan ini dengan materi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau ingatkan kembali nih materi pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak nih materi sebelumnya itu terkait apa? Iya betul. Jadi materi sebelumnya itu pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu memuat dua variabel dengan tanda ketak samaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Terus ada yang ingat dari bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Ayo Bu. Ya Mbak Fania silakan. Kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu memuat minimal dua pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, yang saya tanyakan bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Coba ada yang tahu bentuk umumnya? Saya Bu. Ya Mbak Fania. Plus BY kurang dari C. Lalu Terus ada juga AX plus BY kurang dari lebih dari C. Terus juga ada AX plus BY kurang dari sama dengan C atau AX plus BY lebih dari sama dengan C. terima kasih ya Mbak Fania. Kasih tepuk tangan dulu dong. Itu yang mana bentuk umumnya itu AX plus BY kurang dari sama dengan C atau menggunakan tanda-tanda ketaksamaan yang lainnya. Karena di sini kan memuat dua variabel. Nah, variabel itu yang X dan Y. Selanjutnya tadi yang seperti disebutkan oleh Mbak Fani itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan gabungan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dituliskan dalam bentuk X, Y. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah masalah, yaitu seorang pedagang sandal merencanakan akan membeli tidak lebih dari 65 pasang sandal pria dan wanita untuk dijual kembali. Harga beli sepasang sandal pria itu 60.000 dan sepasang sandal wanita 70.000. Modal yang tersedia itu ada 4.200.000. Keuntungan untuk sepasang sandal pria 5.000 dan sepasang sandal wanita 10.000. Berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimumnya. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD. Sebelumnya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Mas Iwan gabung ya. Kelompok kedua, Dewi nggak ikut dulu. Untuk menjawab permasalahan ini, kalian diskusikan
sesuaikan dengan kelompoknya. Kalian isi terlebih dahulu identitas dan juga baca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Kapan di mana ya? Bu Dewi nggak bawa alat tulis. Dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Terus mau ditulis. Yang sekolah lain deh. Bu ini caranya kayak gini bukan Bu. Jawabannya 60 Bu. Itu kan deh. Terus ini deh. Kesulitan? Belum Bu, belum. Ini udah kesulitan. Iwan nggak lebih Bu. Ini Bu. Sudah seperti ini tidak Bu. Tambahin lain. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah kita bahas bersama ya. Dari pertanyaan tadi, kalian buka dulu aktivitas 1, perhatikan di situ apa yang ditanyakan. Coba Mbak Aulia bacakan pertanyaannya lalu sekalian jawab. Untuk yang aktivitas pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang diketahui dari soal tersebut? Dari kelompok kami, untuk jawabannya yaitu harga sendal pria itu 60.000, harga sendal wanita 70.000, dan modal tersedianya 4.200.000, kemudian keuntungan sandal prianya 5.000, keuntungan sandal wanitanya 10.000, dan banyak pasang sandalnya 65. Lain, apakah sama atau berbeda? Sama. Betul ya. Jadi tadi informasi awalnya kita tuliskan terlebih dahulu. Yang pertama itu tadi ada harga belinya, keuntungan yang didapatkan, jumlah maksimal barang, dan juga modal awalnya. Selanjutnya kita perhatikan pada aktivitas kedua. Di situ diminta untuk memodelkan masalah matematika dari persoalan tersebut. Yang pertama kali kalian tulis untuk memodelkan masalah matematika itu apa dulu? Ada yang tahu? Variabelnya Bu. Betul, variabelnya. Kita tentukan dulu variabelnya. Di sini kita gunakan variabel apa? X sama Y. X-nya apa? X-nya sandal. Iya, iya. Lalu Y-nya berarti Sepatu wanita. Sepatu wanita. Betul, karena di sini jenisnya itu ada sandal pria dan wanita, maka yang kita misalkan itu untuk sandal pria dan sandal wanita. Selanjutnya langkah berikutnya apa? Betul, dibuat ke pertidaksamaan. Berarti fungsi persamaan yang bisa kita buat itu ada apa aja? Perhatikan informasi awal di sini ada modal jumlah maksimal barangnya itu 65 pasang. Artinya bisa kita susun jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 65 karena tidak boleh lebih dari 65. Lalu selanjutnya kita lihat modal awalnya berapa? 4.200. Bisa kita susun menjadi harga belinya 60.000 X ditambah 70.000 Y kurang dari sama dengan 4.200.000. Nah, ini ada lagi satu syarat dari variabel yang sering kalian lupakan, yakni X dan Y itu haruslah lebih dari 0. Jadi awas ya, walaupun di soal tidak dituliskan, kalian harus menuliskan pada syarat-syarat ini. Setelah menemukan fungsi kendala, maka kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu apa yang kita cari. Keuntungannya. Berarti kalau untungnya 5.000 untuk pria, 10.000 untuk wanita, maka fungsinya bisa kita tuliskan menjadi 10.000 Y. Ada yang berbeda jawabannya yang disebutkan Mbak Ulia tadi? Ini Bu, Mbak Manda kenapa? Kan pokok salah ya Bu. Ada yang belum dipahami?
dulu ke depan. Kita buka aktivitas selanjutnya. Aktivitas setelah kita memodelkan masalah matematikanya, kita gambarkan grafik. Nah, ingat lagi di materi sebelumnya pertidaksamaan linear maupun sistem pertidaksamaan linear. Untuk menyelesaikannya, kita cari himpunan penyelesaiannya dengan metode grafik. Maka kita harus menggambar grafiknya. Yang pertama, kita tadi punya persamaan itu, pertidaksamaan. Yang pertama dan kedua, kita ubah dulu menjadi persamaan. Berarti kita punya, kalau X plus Y kurang dari sama dengan 65, maka menjadi sama dengan 65. betul. Lalu persamaan kedua tadi kan 60.000 X ditambah 70.000 Y itu kurang dari 4.200.000. Kita sederhanakan menjadi 6X ditambah 7Y kurang dari 420. Coba Ibu mau minta Mbak Eva untuk menyelesaikan aktivitas berikut ini. Mas Iwan, simpen dulu HP-nya atau mau Ibu? Oh ya Bu, maaf Bu. Mas Iwan simpen atau saya yang Saya simpan? simpen Bu. Sambil dijelaskan Mbak Eva. Jadi buat nentuin titik, kalau misal kita mau mencari nilai X, berarti nilai Y-nya itu kan sama dengan 0. Sehingga substitusikan nilai Y sama dengan 0. ngobrol terus video. Gila, ngobrolnya nanti. Ya bisa ditelepon Bu. Fokus dulu ke depan, ayo. Fokus dulu ke depan ya. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 itu ke persamaan, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 0. Mbak Manda. Bukan saya Bu. Itu diajak lagi sama bapaknya itu. Coba sini Mbak Manda HP-nya. Iwan tadi kan di sini. Lah. Dua-duanya. Mbak Iwan, Mbak Iwan. Mbak Manda, Mas Iwan. Iya Bu. Mbak Mania juga. Iya Bu, Fania juga Bu. Kalau ada Eli, Bu. lagi, saya jual nih HP-nya. Oke, kan tadi substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan, sehingga didapatkan nilai X itu sama dengan 65. Kemudian kalau misal kita mau mencari nilai Y, maka kita jadikan X-nya itu sama dengan 0, sehingga ketika X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 65. Jadi buat persamaan pertama itu titiknya itu 65,65. Iya kan? Ketika Y sama dengan 0, X sama dengan 65. Ayo, ingat ya nih materi kemarin. Coba dibantu. Ada yang tahu Mbak Ivana? Salah. Ya. Bentar. Jadi titiknya itu ada 65,0 dan 0,65. Betul apa betul? Terus yang kedua, X sama Y. Persamaannya 6X plus 7Y sama dengan 420. Langsung aja. Ketika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu 420 dibagi 7 berarti 60. Ketika Y-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 70. Jadi titiknya itu 0,60 sama 70,0. Terus titik ini dimasukkan ke koordinatnya. Terima kasih Mbak Eva. Tepuk tangan dulu buat Mbak Eva. Kita perhatikan di sebelah sini gambarnya. Tadi diperoleh titiknya itu 65,0 dan 0,65. Itu kan titiknya yang warna kuning. Lalu kita tarik garis antara kedua titik tersebut. Begitupun dengan yang persamaan kedua tadi diperoleh 0,60 dan 70,0. Kita tarik garis antara kedua titik tersebut. Nah, diperoleh daerah penyelesaian itu yang ada di antara kurang dari atau mendekati 0, karena tanda kesamaan itu kan kurang dari. Berarti yang mana? Yang bawah. Nah, yang seperti itu. Sekarang coba kalian perhatikan daerah penyelesaian itu akan
akan terbentuk oleh berapa titik? 3. 3. Ada lagi jawaban lain? Dibatasi oleh 4 titik. Yang pertama ada 0,0, Ya, 0,60, 65,0. dan titik potong antar kedua garisnya. Nah, ini yang kita cari. Dengan langkah yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, kita substitusi dan eliminasi, kita peroleh. Bu Nada ganggu nih. Mbak Nada, Ini Apa? Ini coba jawabannya titik potongnya berapa? titik potongnya itu. Waduh. LKPD-nya hasilnya? Coba Tadi gitu enggak kamu? 35, 30. 35 dan 30 atau 35,30. Betul ya. Jadi kita lihat titik-titik sudutnya itu 0,0, 0,60, 65,0 dan 35,30. Selanjutnya kita tentukan nilai optimalnya berdasarkan titik-titiknya. Coba Ibu minta Mbak Fitra sebutkan hasilnya, titik dan hasilnya. Untuk titik 0,6 itu hasilnya 0. 0,0 itu hasilnya 0. Untuk titik 0,60 itu hasilnya 600.000. Untuk hasil titik 65,0 hasilnya 325.000. Untuk titik 35,30 hasilnya 475.000. Betul apa betul? Betul. Terima kasih Mbak Fitra, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana cara kita menentukan keuntungan maksimumnya? Berdasarkan data, kira-kira yang mana yang nilainya itu merupakan keuntungan maksimum? 600. Kenapa 600.000? Nilainya nilai balas besar. Betul, jadi keuntungan dari pedagang tersebut agar mendapatkan nilai keuntungan maksimum yaitu sebesar 600.000, dia harus menjual sandal wanita sebanyak 60 pasang. 60. Ada toko. Prianya yang 6. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi, coba Ibu minta bagaimana sih tahapan penyelesaian program linear tadi berdasarkan hasil diskusi. Ada yang mau menyebutkan? Mbak Marsna. Saya. Nabila. Silahkan. Ada. Mbak siapa nih? Marsna. Saya. Mbak Nada, silahkan. Yang pertama itu menentukan itu Bu apa ya? Menentukan permisalan dalam variabel dulu. Betul. Membuat permisalan model ya. Betul. Terus Lalu? menyusun model matematikanya Bu Betul. yang ketidaksamaan. Terus menentukan fungsi tujuan. Lalu Menggambar daerah penyelesaian Bu. selanjutnya, Sama menentukan titik-titik sudut. setelah menentukan titik-titik sudut, Menentukan nilai optimum terbesar. Oh iya. lalu Menarik kesimpulan Bu. betul. Oke. Yang lain apakah juga sudah memahami? Tahu. Kalian masih Kalian masih ngobrol paham? sama Amanda. Tapi yang visit aja. Nah, jadi program linear itu apa sih? Secara umum program linear itu terdiri atas dua bagian. Tadi ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi kendalanya berbentuk pertidaksamaan dan juga fungsi tujuannya ini AX plus BY. Untuk sampai saat ini kita masih membahas terkait keuntungan atau nilai maksimum. Jadi untuk pertemuan depan kita akan membahas masih terkait dengan program linear tapi pada kasus minimum. Jadi diingat-ingat ya, minggu depan kita akan membahas terkait program linear pada kasus minimum. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum. Baik. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini adakah yang ingin menyimpulkan? Silakan Mbak Eli. Jadi program linear adalah metode penyelesaian persoalan linear yang terdiri atas fungsi tujuan dan fungsi kendala. Dengan langkah penyelesaiannya itu menggunakan metode grafik, yaitu yang langkah pertama membuat pemisalan, yang kedua menyusun model matematika, yang ketiga menentukan fungsi tujuan, yang keempat menggambarkan daerah penyelesaian, yang kelima menentukan titik-titik sudut, yang keenam menentukan nilai optimum, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, betul ya anak-anak, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Eli. Terima kasih ya Mbak Eli. Jadi program linear itu tadi yang seperti disebutkan
salah satu metode penentuan nilai optimum. Dan langkah-langkah dengan metode grafik itu secara umum ada membentuk model matematika, menggambarkan daerah penyelesaian, menentukan titik sudut, menghitung nilai optimum, dan terakhir menarik kesimpulan. Oke, dari pembelajaran hari ini gimana? Ada yang masih sulit untuk dipahami? Tidak, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah masih sulit untuk dipahami? Ini kenapa pada lemes kayaknya udah mau istirahat? Iya, Bu. Lalu sarapan dulu. Sebentar ya, Sarapan dulu. sedikit lagi kita selesai. Oke, jadi mau tanya dulu tadi, dari pembelajaran hari ini adakah yang belum dipahami? Sudah. Lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, tapi lapar. Oh, nggak apa. Setelah ini ya kita makan ya. Ya, Bu. Bu, HP saya gimana nggak? Iya, Bapak saya, Bu. Ya nanti ya. Setelah kelas selesai. Baik. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait materi program linear pada kasus minimum. Jadi disiapkan ya, bisa kalian belajar terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Istirahat. Oh iya, nanti untuk LKPD-nya kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa sampaikan di meja Ibu ya, disimpan. Sekalian mengambil HP-nya. Ya, Bu. Ya, Bu. Soal pertama apa itu?